Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela bagian kedua. Kalau pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pengertian hasad dan juga dengki, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ghibah, fitnah, dan namimah. Untuk itu, sebelum pembelajaran pada pagi hari kita mulai, yang pertama jangan lupa untuk melakukan presensi melalui aplikasi e-learning dan juga melalui komen yang ada di channel YouTube ini. Yang kedua, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkan ilmu yang ada pada pagi hari ini. Baik, marilah bersama-sama kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan bahas tentang 3 sebab ini. Yang pertama ghibah, yang kedua fitnah, dan ketiga namimah. Nah, secara umum pengertiannya ghibah adalah mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Lalu fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang yang difitnah, dan merugikan kehormatan orang lain. Lalu namimah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Nah, itu gambar tentang pengertian. Lalu kita akan membahas satu persatu. Ghibah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian lihat? Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar tersebut? Nah, gambar tersebut berkaitan dengan ghibah. Kita bisa melihat bagaimana seseorang yang sedang menertawakan aib orang lain karena dia melihat adanya aib pada diri orang lain, dan ia merasa senang ketika ada orang lain itu memiliki aib. Bahkan dia tidak segan-segan menceritakan kepada orang lain agar aibnya diketahui. Namun ternyata dia tidak menyangka bahwasanya aibnya itu jauh lebih besar daripada orang yang ia tertawakan. Nah, itu adalah kurang lebih gambaran dari seseorang yang ghibah. Kalau dari pengertian, bahwasanya ghibah atau mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Pada zaman modern ini, dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih, perbuatan yang ghibah pun dikemas sedemikian manisnya, sehingga para konsumen, orang-orang sebagai pengakses informasi itu menjadi tidak terasa kalau dia sudah terlibat dalam perbuatan ghibah. Islam melarang perbuatan ini untuk dilakukan, karena kalaupun informasi atau berita yang dilontarkan itu benar, tetap akan menyakiti hati orang lain. Jadi intinya ghibah itu adalah membicarakan tentang aib orang lain. Aib itu mungkin memang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut, namun itu adalah merupakan rahasia mereka yang tidak seharusnya diumbar kepada orang lain. Karena jika diketahui orang lain, maka ia akan merasa malu. Lalu apa saja yang menjadi sebab-sebab ghibah? Yang pertama adalah ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia akan merasa puas. Jadi orang ghibah itu karena dia merasa emosi kepada orang yang dimaksud,
sehingga dengan mengungkapkan aib orang tersebut, maka ia akan merasa terlampiaskan amarahnya, dan ia merasa puas ketika ada orang lain mengetahui aib orang yang dia maksud. Yang kedua adalah kemegahan diri. Seorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah. Jadi dia melakukan ghibah dengan tujuan agar orang lain mengatakan bahwa dia itu adalah seorang yang hebat, orang yang mewah atau orang yang kaya, karena dia biasa mengetahui titik lemah orang lain. Yang ketiga adalah menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina. Ia ingin mengangkat diri sendiri dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Nah, biasanya dia berkata bahwa si fulan itu orang yang bodoh pemahamannya, orang yang dangkal, yang dimaksudkan untuk menguatkan posisi dan kelebihan dirinya, serta melihatnya dirinya yang seakan-akan lebih pintar dari orang yang dimaksud. Begitu pula tindakan yang dipicu rasa dengki dengan memuji seseorang dan menjatuhkan saingannya. Lalu sebab yang keempat adalah untuk candaan dan lelucon. Jadi dia menyebutkan seseorang dengan maksud untuk membuat orang-orang tertawa, bahkan banyak orang mencari penghidupan dengan atau dari cara ini. Nah, ini tolong dibedakan ya. Jadi maksudnya untuk canda dan lelucon ini, aib ini adalah benar-benar aib yang bersifat rahasia yang memang orang itu tidak ingin aibnya disebarkan. Lalu bagaimana Pak dengan film-film atau tayang televisi yang menampilkan seperti ada tayangan yang lucu-lucu, tapi di situ menampilkan saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain agar orang lain itu tertawa. Nah, kalau itu beda lagi ya anak-anak. Jadi bahwasanya kalau yang seperti itu tidak termasuk dalam kategori ghibah. Karena apa? Karena orang yang dia jelek-jelekan atau dia ghibah, dia bicarakan, maksudnya itu dia bicarakan, itu dia mengetahui dan juga tidak menjadikan itu sebagai suatu aib. Bisa jadi apa yang dia katakan itu adalah suatu yang tidak benar, yang mungkin sudah diskenario oleh sutradara dengan tujuan untuk menghibur penonton. Tapi kalau itu nanti yang dibicarakan adalah benar-benar aib orang yang dimaksud dan orang yang dimaksud tidak menginginkan hal itu disebar, maka itu bisa jadi benar-benar suatu ghibah. Terkait dengan ghibah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha uhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dari ayat Al-Quran di atas terdapat pelajaran yang dapat diambil bahwa perbuatan ghibah itu sangat merusak hubungan persahabatan, persaudaraan,
dan bahkan bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu bagaimana bentuk-bentuk ghibah? Bentuk-bentuk ghibah ada 4 macam. Yang pertama adalah dalam bentuk sebagai kekufuran. Adapun ghibah dalam bentuk kekufuran yaitu apabila ia berbuat ghibah pada seorang muslim yang tidak berhak untuk dighibah, maka kemudian dikatakan kepadanya jangan berghibah, padahal dalam hatinya ia tahu bahwa dia sedang menghibah. Maka dia telah mengharamkan apa yang Allah haramkan, sedang barang siapa yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan menjadi pelakunya atau kafir. Yang kedua adalah dalam bentuknya sebagai kemunafikan. Adapun dalam bentuknya sebagai kemunafikan yaitu ketika ia telah berbuat ghibah untuk orang tertentu tanpa menyebut nama orang tersebut, tapi hal itu disebutkannya pada orang-orang yang mengenal dan mengetahui orang tersebut, sehingga mereka, orang-orang yang mendengar, benar-benar mengetahui siapa orang yang dimaksud, maka dia telah menggunjingnya. Namun dia menganggap bahwa dia terbebas dari hal itu, dan sebenarnya justru disitulah bentuk ghibah sebagai kemunafikan. Sebagai contoh seperti ini, ketika si A membicarakan tentang si B kepada si C, sedang A menyebutkan aib dari si B tanpa menyebutkan nama si B, tetapi A menyebutkan ciri-ciri dari si B kepada si A. Tentunya si A memahami siapa yang dibicarakan oleh, tentunya si C memahami siapa yang dibicarakan oleh si A. Itu adalah contoh dari bentuk ghibah sebagai kemunafikan. Meskipun secara langsung dia tidak menyebutkan nama, tapi dia menyebutkan ciri-ciri dari orang yang dimaksud, dan orang yang mendengarnya itu memahami siapa yang dimaksud oleh orang yang membicarakannya. Yang ketiga adalah dalam bentuknya sebagai maksiat. Adapun ghibah dalam bentuknya sebagai maksiat yaitu apabila seseorang menghibahi seorang dengan menyebut nama dan dia mengetahui bahwa ia melakukan maksiat dengan ghibah tersebut, maka inilah yang merupakan perbuatan maksiat, ghibah dalam bentuk maksiat. Dan yang keempat adalah ghibah dalam bentuknya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan, menceritakan aib-aib tapi diperbolehkan. Apa saja itu? Yaitu menghibah orang-orang yang fasik, yang terang-terangan menampakkan kefasikannya, atau para perayu kebid'ahan. Tetapi perkara ini tetap harus kita berhati-hati dalam menyampaikannya. Jangan sampai hanya berdasarkan prasangka semata. Jadi memang benar-benar kita mengetahui bahwasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang secara terang-terangan melakukan suatu perbuatan zalim atau melakukan perbuatan dosa. Yang harus kita pahami adalah tidak semua membicarakan orang lain itu disebut dengan ghibah. Maksudnya bagaimana? Ini yang pertama bentuknya adalah melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti polisi atau jaksa untuk proses penyelidikan. Jadi apabila kita mengetahui ada orang yang melakukan suatu tindak kejahatan, maka kita harus melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam ini adalah seperti polisi dan juga jaksaan. Tujuannya untuk dilakukan proses penyidikan dan juga pengadilan. Yang kedua, mengungkapkan kejahatan dengan tujuan perlindungan masyarakat dari kejahatan itu. Jadi ketika kita mengetahui ada seorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan, maka kita harus mengungkapkan kejahatan tersebut kepada masyarakat
atau kepada pihak-pihak yang berwenang atau yang berkepentingan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan dari kejahatan tersebut, agar dapat mengantisipasi dari kejahatan tersebut. Yang ketiga, menjelaskan keburukan ahli maksiat dan ahli bid'ah agar masyarakat Islam selamat dari keburukannya. Jadi di sini kita membicarakan tentang orang-orang yang telah jelas-jelas melakukan kemaksiatan atau tindakan seperti bid'ah. Tujuannya agar orang-orang itu bisa mengetahui, oh si A itu adalah orang yang benar-benar melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, agar masyarakat tidak ikut-ikutan seperti apa yang dia lakukan. Yang keempat adalah membicarakan keburukan orang lain dan upaya mencari jalan keluar untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, keburukan orang lain dalam upaya mencari jalan keluar. Jadi di sini kita membicarakan aib orang lain dalam rangka untuk mencari jalan keluar, bukan untuk kita tunjukkan aibnya kepada orang lain, melainkan adalah untuk amar ma'ruf, mencari jalan keluar, mencari jalan yang terbaik agar orang yang dimaksud bisa keluar dari keburukan, atau bisa jadi agar masyarakat sekitarnya bisa menghindari keburukan yang ada pada dirinya. Nah, 4 hal tersebut adalah ghibah yang diperbolehkan di dalam Islam. Dalam artian hal-hal yang dilakukan tersebut adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Lalu apa dampak negatif dari ghibah? Yang pertama, ghibah mengurangi amal perbuatan. Dalam Islam tentu kita tahu bahwa jika ghibah dapat mengurangi amal timbangan kebaikan Anda selama di dunia. Hal ini dikarenakan pahala dari pelaku ghibah akan dialihkan pada orang yang digunjingkan atau dialihkan pada orang yang dia ghibahi. Lalu bagaimana Pak jika orang yang ghibah itu adalah orang yang sangat sedikit amal ibadahnya? Maka tentunya dia akan memikul dosa dari orang yang dia ghibahi. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang muflis atau orang yang bangkrut, yaitu orang yang melakukan amal ibadah yang sangat banyak selama hidup dunia, namun ketika di akhirat amal ibadahnya habis sebagai ganti karena dia telah menghibah saudara-saudaranya. Lalu yang kedua adalah timbulnya permusuhan. Ghibah dapat menimbulkan permusuhan jika orang yang dighibah mengetahui dirinya menjadi objek ghibah. Maka ia merasa tidak senang dengan orang yang telah berbuat ghibah pada dirinya. Dengan adanya ketidaksenangannya dapat menimbulkan permusuhan yang dapat memutuskan silaturahim antar keduanya. Nah, ini termasuk faedah dari ghibah adalah timbulnya permusuhan yang bisa berakibat pada terputusnya tali silaturahim. Padahal Allah sangat tidak menghendaki dan membenci apabila ada seorang yang memutus tali silaturahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Selanjutnya yang ketiga adalah terzolimi, yakni orang yang menjadi korban ghibah jika mereka mengetahui akan merasa terzolimi. Ia akan merasakan sakit, tapi bukan tubuhnya yang terasa sakit, melainkan hati dan perasaannya. Bayangkan jika aib kita diumbar di masyarakat, diumbar kepada orang lain, tentunya kita akan merasa sangat malu. Nah, itulah sehingga kenapa orang yang dighibah mereka akan merasa sangat terzolimi. Yang keempat, merusak kehormatan orang lain. Ghibah merupakan membuka aib seorang yang secara otomatis telah menghinanya dan akan mencemarkan nama baiknya. Maka Allah SWT juga akan membuka aib bagi siapa saja yang telah berbuat ghibah. Jadi ketika kita membuka aib saudara kita,
maka Allah pun akan membuka aib kita nantinya di hari kiamat. Dan barang siapa yang bisa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib. Yang kelima adalah memecah ukhuwah Islamiyah. Ghibah dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat yang merusak ukhuwah Islamiyah, karena ghibah adalah suatu perbuatan yang benar dilarang dalam agama Islam, dan hal tersebut dapat memperpecah persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam. Lalu upaya untuk menghindari perilaku ghibah, yang pertama adalah dengan bergaul dengan orang yang baik. Nah, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan dengan sendirinya akan ikut terpengaruh dengan melakukan hal-hal yang baik pula. Karena lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk karakter atau kepribadian kita. Ketika kita berada di lingkungan yang baik atau senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik, maka tentunya sifat atau karakter kita tentu akan cenderung lebih ke arah yang lebih baik. Begitupun pula sebaliknya. Yang kedua yaitu introspeksi diri. Jika terlintas pikiran untuk menghibah, maka hendaklah ia introspeksi diri dengan melihat aib diri sendiri, lalu berusaha untuk memperbaikinya. Dengan kita berintrospeksi diri, maka akan menghindarkan kita untuk melakukan perbuatan ghibah, karena kita akan melihat, kita akan memikirkan bagaimana jika yang dighibah itu adalah aib kita kepada orang lain. Tentu kita akan merasa malu, dan hal itulah yang menjadikan suatu dasar bagi kita untuk bisa menghindari perbuatan ghibah, yakni dengan mengetahui aib diri sendiri. Yang ketiga yaitu ingat kebaikan orang tersebut. Dengan mengingat sisi baik orang tersebut, maka rasa keinginan untuk membicarakan hal buruk orang tersebut akan hilang. Dengan mengingat sisi baik tersebut, nah ketika kita akan menghibah seseorang dan kita mau mengingat kebaikan tersebut, tentunya kita tidak akan atau kita akan mengurungkan niat kita untuk menghibah orang tersebut, karena dia pernah berjasa kepada kita. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk menghindari perilaku ghibah. Yang keempat, banyak berpikir positif. Ya, karena berpikir positif dapat menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Berpikir positif tentu lebih baik dan mestinya memberi pengaruh yang baik pula pada kehidupan kita. Jadi kalau dalam pikiran kita, dalam mindset kita, senantiasa kita latih untuk berpikir positif, tentunya akan banyak energi-energi positif yang mengalir dalam diri kita. Tentunya akan menjadi banyak hal-hal positif yang akan kita lakukan. Namun kalau sebaliknya kita banyak memikirkan hal-hal yang negatif, tentunya energi-energi negatif yang akan mengalir di dalam diri kita. Yang kedua adalah tentang fitnah. Bisa kalian lihat dari ilustrasi gambar di atas, apa yang bisa kalian tangkap? Yang tahu bisa langsung ditulis di komen. Nanti tentunya ada penilaian tersendiri, kira-kira apa keterkaitan gambar di atas dengan pengertian dari fitnah. Silahkan yang sudah mengetahui bisa ditulis di kolom komen. Nah, ini hanya untuk 3 orang saja yang mau komen tentang gambar tersebut, menceritakan tentang apa atau apa kaitannya dengan fitnah. Fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang yang difitnah, dan merugikan kehormatan orang lain. Itu adalah pengertian dari fitnah. Loh Pak, lalu apa bedanya dengan yang ghibah? Kan sama-sama menjatuhkan nama baik orang dan merugikan kehormatan orang lain. Iya, kalau secara pengertian itu sama, tapi yang membedakan adalah kalau ghibah itu kita membicarakan aib orang lain, yang mungkin aib itu yang jelas aib itu
benar dilakukan oleh orang tersebut yang dan menjadi rahasia bagi dirinya. Tapi kalau fitnah itu adalah menjatuhkan atau menjadikan orang lain yang mana orang tersebut tidak melakukannya. Lalu kaitannya antara gambar tersebut dengan fitnah adalah bisa ketahui bahwasanya antara wujud orang dengan bayangan yang digambar oleh orang di belakangnya itu adalah sangat berbeda, di mana sebenarnya dia adalah orang yang alim, namun di belakang digambarkan sebagai wujud seorang atau wujud iblis atau setan. Nah, seperti itulah fitnah. Jadi dia tidak mengatakan sesuatu atau suatu keadaan sesuai dengan kebenarannya, namun ia menyatakan sesuatu yang bersifat menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, tetapi orang lain itu tidak melakukan. Jadi itu adalah kaitan antara gambar dengan pengertian dari fitnah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala fitnatu asyaddu minal qatl. Yang artinya, sedangkan fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang muflis atau bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis atau bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Rasulullah SAW bersabda, orang yang muflis atau bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan menunaikan zakat. Namun ia juga datang membawa dosa dengan mencela si ini, menuduh si ini atau memfitnah, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini, serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya, dan jika kebaikan telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Dari ayat dan juga hadis di atas dapat kita ketahui bahayanya fitnah, bahwasanya fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, atau yang lebih kita sering dengar bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa hal tersebut terjadi? Dikarenakan bahwasanya luka karena benda tajam bisa hilang dengan seiringnya waktu, namun luka karena tajamnya lisan seorang sulit untuk dihapuskan, akan senantiasa membekas dalam hati orang yang difitnah. Selain itu, orang yang difitnah akan merasakan dirugikan, dan juga hal ini akan mengakibatkan bencana yang jauh lebih besar daripada sekedar pembunuhan. Karena fitnah selain juga menjatuhkan seseorang, juga bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan yang jauh lebih besar. Lalu apa dampak negatif dari fitnah? Yang pertama adalah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaku fitnah akan mendapatkan siksa neraka yang sangat pedih. Hal ini sangat jelas sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 191 dan juga hadis Rasulullah dalam riwayat Muslim nomor 2581, bahwasanya Allah akan memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan fitnah. Yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat, yakni fitnah menyebabkan adanya kecurigaan antara satu dengan yang lain. Dengan merebaknya fitnah dalam bermasyarakat,
maka tentunya akan mengakibatkan kehidupan di masyarakat tidak harmonis lagi. Muncul saling ketidakpercayaan antara satu orang dengan yang lainnya, yang mengakibatkan tidak adanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah terpecahnya persatuan masyarakat. Fitnah dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung ataupun kelompok yang menentang. Jadi tentunya dalam kehidupan kita akan mendapati dua hal yang saling kontra, seperti orang yang mendukung dan orang yang menolak. Begitupun ketika terjadi fitnah, maka tentunya ada orang yang benar-benar berada pada garis yang benar dan juga orang yang berada pada garis yang salah. Nah, hal itu tentu akan mengakibatkan terjadinya perpecahan persatuan dalam masyarakat jika tidak ditangani secara bijak dan juga adil. Upaya menghindari perilaku fitnah. Jadi ada 5 cara untuk menghindari perilaku fitnah. Yang pertama adalah bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Nah, maksudnya di sini adalah kepada semua orang tanpa pilih-pilih adalah terkait dengan mungkin status sosial, mungkin orang yang kaya atau miskin. Nah, maksudnya tidak pilih-pilih dalam hal itu. Tetapi kita tetap harus memilih teman yang baik akhlaknya. Jadi kita memilihnya itu terkait dengan karakter seseorang, namun kita tidak memilih-milih orang dalam hal status sosial ataupun lainnya. Yang kedua adalah saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. Nah, terkadang ketika kita sedang asik mengobrol, nah kita membicarakan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan ghibah, membicarakan aib orang lain, atau bahkan kita membicarakan tentang sesuatu yang masih menduga-duga, yang kita belum tahu kebenarannya. Maka ketika pembicaraan kita sudah mengarah kepada hal tersebut, alangkah baiknya kita saling mengingatkan agar kita tidak terjerumus pada perbuatan fitnah. Yang ketiga adalah melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Nah, ini yang seringkali terjadi di masyarakat, terutama kaitannya dengan media sosial. Kita seringkali mendapatkan informasi dari grup WhatsApp semisal, dan tanpa kita cek kebenarannya dari sumbernya, kita langsung menyebarkan kepada grup lain atau teman-teman yang lain yang mungkin ada kaitannya atau yang berkepentingan. Maka langkah baiknya kita melakukan klarifikasi dengan mencari tahu dari mana sumber informasi itu, apakah sumbernya itu benar-benar kredibel, bisa dipercaya, atau mungkin dari orang-orang yang mungkin berkaitan dengan informasi yang disebarkan. Nah, itu sangat penting. Dalam Islam disebut dengan istilahnya adalah tabayun atau mengklarifikasi. Yang keempat adalah mau menyampaikan dan menerima kritik dengan secara langsung dan jelas kepada yang bersangkutan. Jadi agar kita terhindar dari perilaku fitnah, kita harus berani menyampaikan. Dan kalaupun itu adalah kita melakukan satu kesalahan, maka kita harus juga mau menerima kritik. Yang kelima adalah waspada terhadap informasi dan mencari kejelasan dan kebenaran informasi supaya kita tidak salah dalam mengambil sikap dan keputusan. Nah, ini berkaitan dengan upaya nomor 3, yakni kita harus bertabayun, yakni kita harus mencari kebenaran, mengkonfirmasi informasi yang kita terima, apakah itu benar atau tidak sebelum kita mengambil sikap atau suatu keputusan. Selanjutnya adalah namimah. Nah, apakah namimah itu? Mungkin di telinga
kita cukup asing istilah namimah, tapi sebenarnya hal itu sangat sering kita dengar dan kita tahu. Mungkin kalau istilah namimah kalian bingung memahaminya, mungkin dalam istilah divide et impera kalian bisa paham apa itu. Ya, yakni namimah itu adalah mengadu domba, atau secara istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu adalah orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Ya, semisal si A menjelek-jelekan si B kepada si C, dan si A mengatakan menjelek-jelekan si C kepada si B. Nah, itu adalah perbuatan namimah atau mengadu domba. Bukan dombanya yang diadu, tapi orangnya yang diadu. Nah, dalil tentang namimah disebutkan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Serta dalam surat Al-Humazah ayat 1, Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Jadi ayat ini juga berkaitan dengan ghibah serta fitnah, karena ghibah dan fitnah itulah yang mengakibatkan terjadinya perpecahan atau terjadinya namimah. Jadi adu domba itu bisa terjadi karena kita mengumpat atau memfitnah seorang. Lalu sebab-sebab dari namimah atau adu domba, yang pertama adalah adanya perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Jadi ketika kita tidak senang dengan orang yang kita maksud, maka itu menjadi salah satu sebab kita ingin mengadu domba mereka. Yang kedua, adanya sifat dengki pada diri seorang yang menyebabkan tidak senangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Jadi selain tidak senang, kita adanya sifat dengki atau iri. Ya, kenapa nikmat itu ada pada dia, seharusnya saya yang berhak menerimanya, seharusnya saya yang lebih berhak mendapatkan kenikmatan itu. Nah, adanya rasa iri ini juga bisa menimbulkan namimah atau adu domba. Yang ketiga, gemar berbicara berlebihan, omong kosong, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Hal ini juga menjadi sebab-sebab dari terjadinya namimah atau adu domba. Jadi informasi yang mungkin sedikit dia lebih-lebihkan, dia tambah-tambahi, dia bumbu-bumbui dengan kata-kata yang mungkin hal itu tidak enak didengar oleh orang mendengarnya, sehingga orang yang mendengarnya pun akan menjadi benci dengan orang yang dibicarakan. Yang keempat, mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya. Nah, ini bisa jadi orang-orang melakukan namimah itu karena ingin mencari simpati atau mencari muka. Mencari muka maksudnya mencari perhatian dari orang lain. Lalu apa saja dampak negatif dari namimah? Yang pertama, dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahim serta ukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang sangat dilaknat oleh Allah, sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, jadi kita harus senantiasa menyambung tali silaturahim dan kita tidak diperbolehkan untuk bercerai-berai. Yang kedua, menyulut api kebencian dan musuhan antar sesama manusia. Ya, ini sudah sangat jelas karena
perbuatan namimah ini adalah perbuatan di mana antara orang yang mendengar dan orang yang diceritakan itu tidak suka mendengarnya. Tentunya akan menyulut api kebencian dan permusuhan antara sesama manusia. Yang ketiga, merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. Hal ini sangat jelas karena namimah itu muncul karena adanya ghibah dan juga fitnah. Hal ini tentu merusak tatanan dan ketentraman masyarakat, di mana masyarakat menjadi was-was terhadap orang-orang atau berita atau informasi yang beredar. Yang keempat adalah hilangnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat murkanya. Jadi orang-orang yang melakukan namimah akan kehilangan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah bahaya dari namimah atau mengadu domba. Lalu bagaimana upaya menghindari namimah? Yang pertama, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Nah, ini istilahnya adalah tabayun. Kita harus mengecek kebenaran dari informasi atau kabar yang kita terima. Yang kedua, berusaha untuk menghentikan pemberitaannya karena hal itu termasuk kemunkaran. Cara mencegahnya dapat melalui lisan, tulisan, maupun dalam bentuk yang lain. Apapun bentuknya, namimah itu adalah perbuatan yang tercela. Maka ketika kita mendengar informasi atau berita tentang hal-hal yang mungkin masuk dalam kemunkaran, maka kita harus secepatnya mencegahnya. Yang ketiga, membenci perilaku namimah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Jadi kita membenci perilaku tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena hawa nafsu. Maksudnya karena hawa nafsu itu bagaimana? Jadi kita membenci perilaku namimah dan kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita membenci perilaku tersebut karena kita ingin dikatakan orang yang alim, karena kita ingin meraih simpati dari orang lain, itu adalah karena hawa nafsu. Yang keempat, apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain, itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Jadi apabila kita mendengar seorang menyampaikan suatu informasi yang akan menimbulkan keburukan, sebaiknya, maksudnya dia membicarakan kepada kita, sebaiknya kita diamkan saja. Tidak perlu kita respon lebih lanjut. Yang selanjutnya, jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Jadi orang-orang yang sering berbohong, apapun yang dia katakan, ya kita dengarkan saja tanpa perlu kita respon lebih lanjut. Apabila ada berita yang meragukan dari seorang, agar diselidiki terlebih dahulu kebenarannya. Nah, ini sama seperti yang pertama, yakni kita harus bertabayun. Kita harus mengklarifikasi berita informasi dan juga sumbernya. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.